dimanapun Anda berada saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji namanya karena kebaikannya kepada kita. Haleluya. Mari katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Hanya Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau besar dalam kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Karena kami percaya ada kemenangan daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya ada kesembuhan Tuhan daripadamu. Dan bahkan Kau melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Dan heran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib dan heran. Kau yang memenangkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, dan bahkan Kau yang melepaskan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Saat yang indah ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online. Tema pada pagi hari ini saya beri meningkatkan iman. Yang terambil dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman akan membawa kita melampaui batas-batas kemustahilan. Namun hanya satu iman yang hidup yang dapat membawa kita ke sana. Untuk itu kita perlu mempelajari bagaimana kita meningkatkan iman kita. Suatu hari seorang tukang kayu yang ahli berulang kali membangun villa-villa yang mewah dan indah di bawah pengawasan seorang kontraktor. Setelah puluhan tahun bekerja dengan sang kontraktor, pria ini memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba usaha yang lain. Rupanya ia sudah mulai bosan membangun rumah-rumah orang lain. Tentunya ia kehilangan gaji yang selama ini dia dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Kontraktor sungguh sedih melihat salah satu pekerja atau orang yang dia percaya yang terbaik akan pergi. Dan ia meminta sang tukang kayu untuk membangun satu rumah sebelum ia meninggalkan usaha yang telah dirintisnya bertahun-tahun bersama sang kontraktor. Sang kontraktor berkata kepada ahli tukang kayu, gunakan 3 hal. Yang pertama, gunakan kayu yang terbaik. Yang kedua, gunakan keahlianmu. Lalu yang ketiga, dedikasikan semua apa saja yang menjadi kebutuhan ketika engkau membangun bangunan tersebut atau villa ini. Saya mau villa ini menjadi sebuah villa yang indah, yang pernah
engkau membangunnya. Tukang kayu ini berkata, ya. Tetapi rupanya hatinya tidak seperti yang diberikan oleh sang kontraktor tersebut. Ia menggunakan kayu seadanya dan bekerja dengan asal. Sebuah sikap yang sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketika tukang kayu ini menyelesaikan kerjanya, sang kontraktor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap bangunan tersebut. Dan kontraktor itu menyerahkan kunci villa tersebut kepada sang tukang kayu. Ini adalah rumahmu, katanya. Terimalah pemberian saya, sungguh sangat mengejutkan. Bila saja tukang kayu tersebut mengetahui bahwa ia sedang membangun rumahnya sendiri, maka ia akan membangunnya dengan sungguh-sungguh dan menggunakan bahan yang terbaik. Sayang sekali, ia harus tinggal di rumah yang dibangun ala kadarnya. Pertanyaan saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bangun dalam hidup kita? Apakah kita akan berusaha yang terbaik untuk membangun iman dan karakter kita kepada Tuhan? Karena hal inilah yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Bangun iman kita, bangun iman saudara dengan sungguh-sungguh. Karena masa depan dan pengharapan akan sangat ditentukan olehnya. Allah akan memberikan iman setiap orang. Namun bagaimana kita bisa memilikinya? Apakah iman kita menjadikan iman yang lemah atau menjadi iman yang kuat? Apakah iman kita menjadi kecil atau iman kita menjadi besar? Ataukah iman kita menjadi yang teruji atau tidak teruji? Ataukah kita yang kurang atau bertambah-tambah? Tergantung bagaimana kita meningkatkan iman kita kepada Dia. Bagaimana kita meningkatkan iman kepada Dia? Yang pertama yang saya lihat dalam firman ini. Saudaraku, mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bagaimana kita meningkatkan iman kita? Yang pertama, setiap hari harus dilatih. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kita meningkatkan iman kita? Setiap hari harus dilatih. Faktanya bila iman kita meningkat, harus ada latihan Bapak Ibu Saudara. Bila tidak, bisa jadi iman yang Anda atau saudara ada menjadi iman yang penuh dengan hayalan. Sebagai contoh, bila seorang tidak pernah memegang raket dan latihan, tetapi ia ingin menjadi juara dunia tenis, hal ini bukan iman melainkan hayalan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati jangan sampai iman Anda menjadi sekedar hayalan. Untuk itu kita perlu menghindarinya. Tanyakan pertanyaan ini dalam diri kita masing-masing atau ujilah pertanyaan ini. Ujilah dengan ini. Apakah impian saya sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitabiah? Siapakah yang nantinya mendapatkan kemuliaan? Apakah akan mengganggu pertumbuhan iman saya bila saya menerimanya? Apakah orang-orang yang belum kenal Kristus akan datang kepadanya? Ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tanyakan ketika kita antara iman dan hayalan itu boleh muncul dalam hidup kita. Tapi pastikan pada pagi hari ini kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, yang meningkat di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat sebagaimana yang saya kasih contoh tadi. Kita melihat yang real terjadi dalam hidup kita. Yaitu Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita pada waktunya. Sama seperti seorang atlet melatih ototnya di pusat kebugaran. Anda perlu melatih iman Anda. Kembangkan iman sesuai dengan ukuran Allah yang dikaruniakan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai impian kita. Terus berharap kepada Tuhan. Apa yang Dia bakal berikan dalam kehidupan kita.
terkadang itu tidak masuk dalam hitungan pemikiran kita, Allah akan memberikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu dilatih. Iman itu harus dilatih setiap hari dalam hidup kita. Yang kedua yang saya lihat bagaimana kita meningkatkan iman kita. Kita harus menguatkan dengan firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Iman menyangkut tentang intelektual dan pemikiran kita. Makin banyak kita mengenal firman Tuhan, makin banyak kita mengenal Allah, makin banyak kita membaca, mengetahui firman Tuhan, makin banyak kita beriman kepada Tuhan. Makin banyak kita mengetahui, mengenal firman Tuhan, makin besar iman kita. Jadi Anda perlu mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkannya, bahkan menghafalkan firman Tuhan. Firman itu menceritakan tentang Allah dan bagaimana Allah yang besar itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Allah dan mengandung roh dan kehidupan. Jadi tingkat pengertian Anda tentang firman Tuhan akan menentukan iman saudara. Tingkatan Anda akan menentukan tingkat kemakmuran dalam pengetahuan firman Tuhan. Tingkatan iman kita akan sangat ditentukan bagaimana kehidupan kita itu, kita bergaul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan makin hari makin bertambah-tambah. Makin saudara membaca firman Tuhan, makin iman saudara akan meningkat. Yang ketiga yang saya lihat dalam firman Tuhan, bagaimana kita meningkatkan iman kita? Kita harus membangunnya di dalam doa. Alkitab mengatakan begini, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Dan apa jua yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ketika kita berdoa, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara sementara membangun sebuah komitmen, melihat sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita melalui doa. Makin banyak kita berdoa, makin kuat iman kita. Makin banyak kita datang kepada Tuhan meminta apa saja yang kita minta kepadanya. Makin hari makin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, makin hari makin kita kuat di dalam Allah. Yang ketiga ini yang penting dalam kehidupan kita. Makin hari makin kita datang sama Tuhan melalui doa kita. Makin hari makin kita doa. Makin hari makin kita kuat. Makin hari makin kita mengalami peningkatan iman. Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah tentang James Huston Taylor. Seorang misionari dari Inggris yang penuh dengan iman. Ketika ia berangkat pertama kali ke China dengan kapal layar. Di tengah perjalanannya cuaca menjadi sangat tenang dan tidak berangin. Kapal mulai terseret ke pantai dan di satu pulau yang dipenuhi dengan penduduk kanibal. Mereka menunggu kapal terdampar sambil membawa tombak dan peralatan-peralatan yang lain orang-orang kanibal tersebut. Sang kapten mulai dalam keadaan khawatir mendekati James Taylor dan berkata, meminta bantuan kepada Allah. Saya berdoa, kata James Taylor, tapi Anda perlu kembangkan layar sekarang juga. Sang kapten mulai kewalahan. Mengapa demikian? Karena mereka melihat dalam keadaan cuaca yang sangat bagus, ombak tidak ada, angin pun tidak ada, masakan layar itu harus dikembangkannya. Nanti jadi bahan tertawaan. Dan apa yang terjadi? Sang kapten berkata, ya, tetapi dia nggak mengembangkannya. Dalam kesempatan itu, sang kapten mendesak Huston Taylor dan meminta kepada Huston Taylor cepat berdoa.
Lalu Hudson Taylor berkata kepada sang kapten, saya tidak akan pernah berdoa sebelum Anda mengembangkan layar dari kapal ini. Dan karena dalam keadaan ketakutan melihat orang-orang kanibal yang semakin hari semakin dekat dari penduduk pulau tersebut, maka apa yang terjadi? Akhirnya sang kapten ini menaikkan layar dari kapal tersebut. Dan James Hudson Taylor masuk dalam kamarnya. Lalu mulai dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian pintu kamarnya diketuk oleh sang kapten. Dan James Hudson Taylor berkata, siapa? Saya. Masihkah engkau lagi berdoa tentang angin yang kita butuhkan? Lalu Hudson Taylor bilang, iya. Berhentilah engkau berdoa, angin yang kita butuhkan hari ini telah cukup untuk membawa kapal kita kepada tujuan kita yang semula. Dan Bapak Ibu Saudara, doa yang dipanjatkan, yang dipohonkan kepada Allah, doa kita kepada Allah, membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa. Dan sangat yang bersamaan dalam kehidupan kita, iman kita mulai meningkat. Kepercayaan kita kepada Allah mulai meningkat. Kepercayaan kita kepada Dia makin hari makin luar biasa. Saya mau beritahu pada pagi hari ini bahwa Yesus adalah Yesus yang mendengarkan doa kita. Yesus dengar doa jeritan kita. Di tengah-tengah COVID yang saat ini membelenggu setiap kita. Bukan COVID-nya membelenggu, tapi keadaannya yang membuat kita di seluruh tempat-tempat tertentu yang ada di Batam, ada diperlakukan bahwa kita harus tinggal di dalam rumah. Kita memiliki waktu yang panjang untuk datang kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan iman kita mulai meningkat. Kepercayaan kita kepada Tuhan mulai naik. Pada saat yang bersamaan, saya mau beritahu, lewat doa yang kita panjatkan, Allah menjawab doa. Saat yang bersamaan juga iman kita tentunya akan meningkat dalam hidup kita. Yang selanjutnya, yang terakhir yang saya lihat dalam firman Tuhan, melalui ujian dan pencobaan, pada saat kita meningkatkan iman kita melalui ujian dan pencobaan, Alkitab mengatakan begini, dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-15. Sekarang jika kami bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi rebab, gambus serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat yang ke-16, lalu Sadrah, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, Sadrah, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak, pilihan yang kedua, mereka harus masuk di dalam dapur api. Dengan iman mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Tidak dalam sisi bagian yang lain, tetapi dengan iman pula mereka menjawab, Raja, seandainya tidak melepas Allah kami, seandainya tidak melepaskan kami, Raja perlu tahu, mereka tidak akan pernah menyembah patung yang terbuat dari emas. Sadrah, Mesak, Abednego merupakan contoh iman yang kokoh, Bapak Ibu Saudara. Walaupun doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudari,
Tetap kita percaya kepada Allah. Walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara, kesehatan kita, fisik kita yang dalam keadaan sakit, Allah belum menjawab doa kita, Allah belum mengabulkan, Allah belum menyembuhkan. Saya ingin memberitahu, percaya kepada Allah kita. Hari ini mungkin engkau berkata, aku kekurangan Pak. Di tengah-tengah COVID yang seperti ini, aku kekurangan Pak. Aku membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saya memberitahu, kalau engkau belum dijawab doamu, tetap percaya kepada Sang Pemberi berkat itu sendiri. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang dapat membuktikan janjinya. Dia adalah Allah yang tidak mangkir, tidak mungkin Dia tidak menjawab doa saudara. Dia adalah Allah yang menjawab doa. Walaupun Dia adalah Allah yang belum menjawab hari itu dalam hidup kita. Tapi saya ingin meyakinkan Bapak Ibu Saudara, Dia tetap Tuhan yang pernah berdaulat dalam kehidupan kita, yang pernah membawa kehidupan kita. Kita pernah menyembah Dia, percaya kepada Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Itulah yang dikatakan oleh Ayub. Ayub pernah bilang sama istrinya, masakan kita hanya menerima yang baik dari Allah, tidak menerima yang buruk? Artinya iman Ayub begitu luar biasa. Dia percaya bahwa pencobaan yang terjadi dalam kehidupan dia, ujian yang sangat berat. Sementara terjadi, ingin meyakinkan kepada istrinya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak tanpa dusta. Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan saya mau beritahu, Allah yang pernah disembah oleh Ayub adalah Allah yang kita sembah hari ini. Dan Allah yang menepati janjinya. Ketoklah pintu, maka pintu akan kubukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Bukti dinyatakan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau saja kita memiliki iman, kemampuan kita untuk menerima apa saja yang belum kita lihat, yang dijanjikan oleh Allah belum pernah kita dapatkan. Tapi pastikan kita satu hari kelak kita akan mendapatkannya. Iman adalah kesetiaan sampai mati. Iman adalah kemampuan untuk menerima apa yang Allah berikan. Dan tetap memuliakan Dia di dalam segala hal. Iman tetap percaya kepada Tuhan walaupun doa kita belum dijawab. Mungkin doa Anda belum dijawab oleh karena belum waktunya. Tapi percaya kepada Dia yang menjawab doa. Satu hari kelak Dia akan menjawab setiap seruan saudara. Mungkin hari ini Dia belum menjawab doa saudara. Saya ingat ada satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian ini mengingatkan bahwa ada seorang pekerja. Dia ingin mendapatkan pekerjaan di dalam perusahaan yang luar biasa. Hari itu dia anggap bahwa pekerjaannya atau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang luar biasa. Lalu dia tidak diterima di perusahaan itu. Tetapi orang ini enggak kecewa kepada Tuhan. Dia tetap bersungguh hati. Dia berdoa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dia mendapatkan pekerjaan yang lain di perusahaan yang lebih bagus dari perusahaan yang tidak menerima dia, di perusahaan yang pertama tadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, 2 tahun kemudian perusahaan yang pertama dia melamar enggak diterima, ternyata bankrupt. Allah memiliki rencana yang indah kepada setiap anak-anaknya. Jangan engkau kecewa kalau engkau hari ini mengalami masalah dalam hidupmu. Jangan pernah engkau kecewa kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa kalau hari ini di mana engkau mendengarkan firman Tuhan, doamu belum dijawab oleh Tuhan dan keadaanmu hari ini sementara keadaanmu yang sangat menegangkan di dalam kehidupanmu. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Satu kali saya mendapatkan kesaksian dari teman-teman yang lain. Ada 3-4 orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Satu ini para pemuda-pemudi ini yang belum menikah. Mereka
Hari itu mereka berpacaran. Di tengah perjalanan kehidupan mereka, tiba-tiba orang tua mereka menolak. Ada satu juga peristiwa yang lain. Kedua orang tuanya juga menolak. Nggak boleh pacaran, nggak boleh menikah. Sementara pemuda-pemudi ini sudah merencanakan pernikahan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari itu, rencana mereka tinggal rencana. Dan mereka bubar. Beberapa tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka sangat antusias. Kenapa demikian? Karena mereka ternyata luar biasa Allah itu punya rencana. Orang yang memiliki rencana ingin dinikahinya, berantakan hidupnya. Ada yang menyangkut tentang hal ekonomi mereka. Ada juga yang menyangkut tentang kehidupan mereka. Di mana perusahaan mereka bekerja, mereka korupsi. Dan ada juga yang bertalian dengan kematian. Dan pelbagai 3 ada 4 orang yang saya dengarkan kesaksian mereka dalam hidup mereka. Praise the Lord katanya. Apa yang terjadi yang kami rencanakan gak sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Permasalahan-permasalahan itu menguji iman mereka kepada Tuhan. Bahwa melalui ujian dan pencobaan itu, akhirnya iman mereka meningkat. Saya simpulkan pada pagi hari ini. Iman bukan melepaskan kita dari lembah kekelaman. Tetapi iman berjalan bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman. Aku percaya pada matahari walaupun ia tidak bersinar. Aku percaya pada cinta walaupun aku tidak merasakannya. Aku percaya pada Tuhan walaupun dia diam. Itu yang tertulis di sebuah tulisan di dinding kem konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, dalam iman percaya kita kepada Dia, kita taat, kita kembangkan dalam iman percaya, kita menjadi orang yang kuat di dalamnya karena iman kita mulai meningkat dalam hidup kita, yaitu dengan iman yang dilatih, membaca Alkitab, berdoa, menghadapi ujian dan pencobaan yang begitu sangat besar dalam hidup ini. Maka sikap yang tepat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, semua yang pertama tadi dilatih setiap hari, dikuatkan dengan firman Allah, dibangun di dalam doa, melalui ujian dan pencobaan. Saya percaya 4 hal ini akan meningkatkan iman kita untuk percaya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Baik itu di dalam keluarga mereka masing-masing. Oh Tuhan, limpahkan kemurahan-Mu, limpahkan kasih setia-Mu dalam hidup mereka. Kuatkan iman percaya mereka hanya kepadamu. Tunggal, satu, Engkau sanggup membawa keluarga mereka untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan mereka. Saya berdoa untuk kesehatan mereka masing-masing, Tuhan, yang memperlengkapi dengan kesehatan yang prima. Semua baik itu sebagai suami, istri, anak-anak, laki-laki dan perempuan, keluarga besar mereka, Tuhan juga memberkati dalam hidup mereka. Kami menyerahkan semua pekerjaan mereka masing-masing. Kalau hari ini ada sebagian kami yang bekerja dari rumah, aku doa akan berikan hikmat-Mu supaya menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab mereka di perusahaan di mana mereka bekerja. Yang mencari pekerjaan, mereka akan mendapatkan pekerjaan kelak. Hari-hari ini yang bersungguh hati berdoa untuk meminta pertolongan dari Engkau, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu, jamak jawab setiap apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang mereka minta di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah memberkati dalam hidup mereka. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka berada, jemaat-Mu, aku doakan Tuhan menyertai dan memberkati. Hari ini hamba-Mu berdoa, kami serahkan seluruhnya kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak saudara-saudari, pada kesempatan ini saya ingin mengumumkan bahwa
pada tanggal 21 Mei yang akan datang pada hari Kamis, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang di dalamnya kita sertai perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mengganti roti perjamuan kudus dengan roti tawar atau dengan crackers. Dan anggur perjamuan kudus yang biasanya kita menggunakan sirup, kita bisa menggantinya dengan teh. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua, yaitu pembicara kita pada tanggal 21 dalam ibadah kenaikan adalah Pendeta Petrus Nawawi MA, Ketua Umum Gereja Kristen Perjanjian Baru. Tuhan memberkati kita semua.